Nah, ini parah ini. Yap, sesuai video di awal, kali ini Mimin lagi dan lagi akan menyajikan kompilasi video lucu Mulyono CS, baik itu Gibran maupun Natalius Pigai, si manusia 20T. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya, dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1000 program. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. Ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini, udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini. Belum lagi KKP bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara. Kalau enggak ini bangkrut ini. Jangankan HAM, mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mau mengurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM? Ya, melanggar HAM mereka gitu loh. Nah, dari kemana tuh? Belum tembus 20T, jadi harus kabur dulu. Gokil ini Natalius Pigai. Aduh, di pikirannya uang, aduh. Idola kaum muda. Emang lu udah tahu kalau ijazahnya palsu? Udah pernah lihat belum? Ya buktinya sampai sekarang nggak berani nunjukin ijazah yang aslinya. Sekarang saya tanya balik, emangnya lu udah pernah lihat ijazah yang aslinya? Apa cuman di sini Wapresnya nggak suka baca buku, warganya suka bakar buku? Apa cuman di sini mau berantas korupsi, mulainya dari oposisi? Gak gitu kan, Bob? Apa cuman di sini pemimpin boleh berjanji, kalau batal alasannya tinggal bilang ya wajib berimajinasi? Apa cuman di sini? Apa tuh? Itu dia tuh orangnya. Astagfirullah. Yang udah ngebet amel lo. Namanya Mas Slamet. Nomor gue berapa? Dan ingat, namanya lu Risa. Jangan Parto. Selamat. Ya. Tempel terus sampai dapet. Jangan sampai lolos. Cebong bilang Mulyono guru bangsa. Cebong bilang Mulyono dihargai negara luar. Ini parah nih. Tapi kok setelah nggak ada jabatan nggak pernah nongol lagi. Guru bangsa nggak aktif.
Biasanya guru bangsa itu hadir seminar ataupun ngasih apalah sama mahasiswa-mahasiswa di universitas. Lah ini boro-boro nongol aja batang hidung nggak pernah kelihatan lagi. Pengangguran itu namanya. Cebong nggak terima. Masa guru bangsa ijazahnya bermasalah? Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin, benar-benar kasihan ngelihat presiden kalian Prabowo saat ini. Kalian benar-benar seperti presiden boneka, seperti presiden yang tidak punya wewenang apapun. Masa seorang wapres Gibran Samsul Fufufafa bisa memanggil menteri untuk melakukan briefing, untuk melakukan pemberian program-program kerja kepada para menteri. Seharusnya Pak Prabowo yang memberikan wejangan, memberikan arahan. Ini kenapa Gibran? Sejak negara ini berdiri, menteri itu adalah pembantu presiden. Dia mempunyai tugas dan wewenang yang diberikan oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan kepada wakil presiden. Siapapun itu presidennya, termasuk dulu Mulyono. Tidak pernah wakil presiden pada saat itu, baik Yusuf Kala maupun Ma'ruf Amin, itu memanggil menteri untuk memberikan tugas, untuk melakukan briefing terhadap para menteri. Karena memang menteri itu adalah pembantu presiden, bukan pembantu wakil presiden. Jadi sangat memalukan melihat presiden kalian Prabowo. Presiden kalian loh. Benar-benar itu diremot oleh Mulyono. Benar-benar seperti gak punya kuasa, gak punya wewenang untuk melakukan apapun. Kasian. Padahal pada saat Mulyono, ayahnya si Fufufafa itu presiden, peran wakil presiden itu sangat dibatasi dan tidak bisa memanggil menteri karena memang menteri itu harus tunduk dan patuh kepada presiden sebagai majikannya. Yang jadi pertanyaan, sampai kapan begini? Apakah ini sebagai balas budi karena Mulyono sudah menjadikan Prabowo presiden? Terlalu kasihan melihatnya. Selama 5 tahun kita akan melihat bagaimana Presiden Prabowo, presiden kalian itu dijadikan seperti boneka. Ayo Pak Prabowo, sadarlah dengan segera. Jangan tidur terlalu lama. Bangkit dan bangun. Buktikan bahwa Andalah sebagai seorang presiden, bukan si Samsul Fufufafa itu. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Yap, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh abang yang di video terakhir tadi. Saya kira Prabowo betul-betul menjadi bonekanya Mulyono. Macan Asia telah dirontokkan taringnya. Mungkin benar bahwa semua ini karena utang budi Prabowo terhadap Mulyono. Karena harus kita akui, kemenangan hasil kecurangan ini yang berperan penting adalah Mulyono dan kawan-kawan. Itulah mengapa sebagian besar orang-orangnya Mulyono atau para penjilatnya masuk kabinet Prabowo Gibran, dan tentunya Mulyono masih memegang kendali penuh terhadap apa yang menjadi jabatan Prabowo dan Gibran saat ini. Tidak lain hanyalah formalitas agar kita sebagai rakyat tidak berprasangka buruk terhadap kepemimpinan Prabowo. Tetapi lagi dan lagi netizen sangat cerdas dan bisa menganalisis sampai ke akar-akarnya bahwa semua ini masih dikendalikan oleh Mulyono dan Prabowo masih dalam genggaman Mulyono. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya sajikan atas kompilasi video lucu dari Natalius Pigai dan juga Gibran bisa menghibur sahabat-sahabat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.